Hai Helvis, saya Dr. Dirga. Mau vaksinasi COVID-19 tapi bingung, vaksinnya banyak sekali. Mana sih vaksin yang paling bagus? Ada Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Ternyata semua vaksin tadi masih efektif dalam menurunkan risiko kena COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, nggak perlu pilih-pilih vaksin, karena vaksin yang paling baik adalah vaksin yang tersedia pada saat ini. Segera vaksinasi, segera terlindungi. Jangan lupa selalu pakai masker ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Saktirambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia
dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Sakti Rambe, pamit undur diri. Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit yang sifatnya spesifik. Siapa yang pertama kali menemukan konsep vaksinasi? Ia adalah Edward Jenner, seorang dokter berkebangsaan Inggris, di mana pada tahun 1796, Jenner melakukan upaya pemberian kekebalan yang sekarang kita kenal dengan nama vaksinasi atau imunisasi. Pada saat ini, seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu biologi, telah terdapat 30 jenis vaksin. Apa bukti bahwa vaksin betul melindungi kita? Salah satu keberhasilan vaksinasi yang paling fenomenal adalah musnahnya penyakit variola atau penyakit smallpox pada tahun 1979, di mana akibat program vaksinasi massal, penyakit yang mematikan ini dapat hilang, musnah dari bumi. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengeliminasi penyakit campak dan penyakit polio. Dan berkat imunisasi massal, saat ini Indonesia juga sudah dinyatakan bebas polio. Bagaimana vaksin bisa menimbulkan kekebalan bagi kita? Dalam keadaan normal, orang akan kebal terhadap suatu penyakit setelah mengalami sakit dahulu. Tentu ini berbahaya. Bagaimana kalau sakitnya ternyata berat? Dengan vaksinasi, orang dapat kebal tanpa harus sakit dahulu. Apa keistimewaan dari vaksin dibanding dengan metode pencegahan yang lain? Vaksin sifatnya selalu bersifat spesifik. Artinya, vaksin hepatitis B misalnya, hanya melindungi kita dari hepatitis B. Vaksin campak misalnya, melindungi kita dari campak. Karena vaksin akan merangsang antibodi pada tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk memori atau mengingat, sehingga pada paparan berikutnya maka kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Sedangkan metode-metode pencegahan lain umumnya bersifat umum. Misalkan perbaikan sanitasi, perbaikan gizi, sifatnya hanya umum. Tapi vaksin memberikan perlindungan secara spesifik. Asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA.
Dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Terkait dengan penggunaan vaksin dari AstraZeneca untuk kepentingan vaksinasi COVID-19. Setelah melakukan pengkajian dan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan, Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian secara intensif, mulai dari pemeriksaan dokumen yang terkait dengan ingredient dan juga proses produksi vaksin AstraZeneca,
dan kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat dengan mendengar keterangan pemerintah, khususnya terkait dengan urgensi vaksinasi COVID-19, serta keterangan dari Badan POM terkait dengan jaminan keamanan vaksin, dan juga dari produsen AstraZeneca, serta dari PT Bio Farma yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan dan juga distribusi. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan proses pengkajian dari aspek keagamaan dan juga pemeriksaan terkait dengan aspek ingredient dan juga proses produksi, serta keterangan pemerintah dan juga ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 16 Maret Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Yang selanjutnya tanggal 17 Maret fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan. Dan hari ini Jumat 19 Maret 2021 dijelaskan kepada publik mengenai fatwa tersebut. Fatwa terkait dengan produk AstraZeneca yang difatwakan adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Andong, Korea Selatan. Ketentuan hukumnya, yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan 5 alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar'i atau darurah syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian yang C, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat Komisi Fatwa. Dan E, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global. Yang ketiga, kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud angka 2 tadi tidak berlaku lagi jika alasan sebagaimana dimaksud mulai dari huruf A sampai E hilang. Yang keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Dan yang kelima, umat Islam Indonesia tentunya, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Yang berikutnya ada beberapa rekomendasi, salah satunya adalah pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya bagi umat Islam, dan secara khusus Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan halal untuk kepentingan percepatan penanganan COVID-19. Yang berikutnya, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 yang lain yang akan digunakan agar tersertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Yang berikutnya, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Yang kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi
dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli dan kompeten serta terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau doror. Dan yang keenam, menghimbau kepada seluruh pihak, khususnya umat Islam, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, doa, munajat, terlebih menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang terakhir, di masa darurat pandemi hari ini, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak ragu dalam mengikuti program vaksinasi COVID-19 agar Indonesia segera keluar dari pandemi.